Dia melihat ada sosok kepala, tapi kepala ini rambutnya panjang. Dan sosok ini mendekati Ani, terus lama-lama setelah diperhatikan, sosok ini itu ternyata cuma kepala, dan bagian bawahnya itu kelihatan organ dalam tubuhnya. Tapi anehnya, darah ini masih terus mengalir. Jadi akhirnya kain kafan yang tadinya itu bersih, ini bersimbah darah sampai warnanya merah. Dan ada sekitar 4 kali kain kafan ini diganti, tapi tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ani yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan soal warisan keluarga itu sering banget muncul, apalagi kalau sudah melibatkan harta atau benda yang punya nilai sentimental. Dan kita sering melihat, kadang ada keluarga yang merasa nggak adil dalam hal pembagian. Selalu ada yang merasa lebih berhak, atau bahkan ada yang nggak terima dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, konflik ini kadang itu bisa jadi makin parah. Bahkan sampai ada yang percaya kalau santet atau ilmu hitam bisa jadi solusi untuk mendapatkan hak yang dirasa nggak diberikan secara adil. Padahal justru hal-hal seperti itu cuma membuat keadaan semakin rumit dan juga merusak hubungan keluarga. Nah, dalam Islam teman-teman, pembagian soal warisan sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas sekali dalam Al-Quran, terutama dalam surat An-Nisa, surat keempat. Kalau ada teman-teman yang lebih paham soal ini, silahkan komen di bawah. Jadi Islam mengajarkan pembagian warisan yang sangat adil, dan setiap ahli waris akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan sesuai dengan hubungan darah. Nah, pembagian ini bertujuan untuk menjaga hak setiap anggota keluarga tanpa ada yang merasa dirugikan. Contohnya seperti bagian untuk suami atau istri. Jadi kalau ada suami atau istri yang masih hidup, mereka juga berhak atas warisan dari pasangan yang sudah meninggal. Dan porsi warisan untuk istri atau suami ini bervariasi tergantung siapa yang meninggal dan siapa yang masih hidup. Tentang bagian anak kandung, di sini anak kandung juga berhak mendapat bagian, di mana laki-laki mendapat 2 kali bagian dari perempuan. Misalnya kalau ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, si anak laki-laki ini akan mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan hanya dapat 1 bagian. Nah, ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang memperhatikan tanggung jawab yang lebih besar pada laki-laki untuk memberi nafkah. Nah, selanjutnya bagian orang tua dari yang meninggal ini juga mendapatkan bagian. Biasanya masing-masing itu mendapatkan sepertiga dari sisa harta. Nah, kalau sudah diatur dalam syariat seperti ini, itu nggak bisa seenaknya dibagi-bagi. Artinya hukum warisan Islam itu nggak bisa diganggu-gugat atau diubah semena-mena oleh anggota keluarga. Semuanya sudah ditetapkan dengan jelas supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan anak angkat? Jadi dalam Islam, anak angkat itu tidak memiliki hak warisan dari orang tua angkatnya karena dia bukan bagian dari keturunan darah.
Jadi meskipun ada anak angkat yang tinggal bersama orang tua angkat dan mungkin di situ mereka merasa dekat, hukum warisan Islam ini tetap mengatur bahwa mereka nggak berhak mewarisi harta orang tua angkat tersebut. Tapi perlu diingat bahwa orang tua angkat ini bisa memberikan harta atau hadiah kepada anak angkatnya selama mereka masih hidup melalui hibah. Dalam hal ini, hibah itu adalah pemberian yang sah secara hukum. Nah, hal ini juga bisa jadi solusi bagi orang tua angkat yang ingin memastikan anak angkatnya mendapat bagian tertentu. Dan tentu kalau ada masalah atau ketidaksepakatan dalam pembagian warisan ini, itu sangat dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik. Seperti contohnya musyawarah keluarga atau bahkan bisa melalui jalur hukum supaya tidak terjadi saling sengketa yang berlarut-larut. Dan seperti yang kita tahu, dalam Islam kedamaian dan keadilan adalah hal yang sangat dihargai. Jadi menghindari cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat seperti santet atau balas dendam itu sangat penting demi menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kenapa kita sampaikan hal ini di awal-awal? Karena cerita di episode kali ini yang ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Ani ini, Mbak Ani ini menceritakan tentang salah satu pakliknya. Dan pakliknya ini adalah merupakan anak angkat. Dan kemudian nanti konflik-konflik yang ada di dalam cerita ini menceritakan tentang soal kisruhnya pembagian warisan untuk anak angkat. Jadi Mbak Ani ini teman-teman asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Kalau teman-teman pernah ke Candi Prambanan, jadi di dekat sana itu ada sebuah desa. Disitulah Mbak Ani ini tinggal bersama keluarga. Dan di kesempatan kali ini Mbak Ani ini ingin membagikan pengalaman mistisnya. Jadi Ani ini sebenarnya lahir itu di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Tapi almarhum bapaknya Mbak Ani ini kelahiran Klaten. Jadi memang dari lahir sampai lulus SMK, Ani dan keluarga menetapnya itu di daerah Purworejo sana. Karena bapak dan ibunya Ani kerjanya di Purworejo. Ani ini punya satu kakak laki-laki. Jadi mereka ini dua bersaudara. Dan dari sejak mereka lahir sampai mereka tamat sekolah, itu mereka menetapnya di Purworejo. Sedangkan almarhum bapaknya Ani ini punya adik perempuan yang beliau ini tidak menikah karena sempat beliau kecewa pada laki-laki hingga akhirnya sampai tua bibinya Ani ini tetap melajang. Nah kebetulan simbah mereka itu atau kakek dan neneknya Ani ini punya anak angkat laki-laki, yaitu anak tetangga yang diasuh sejak dari bayi karena tetangga dari kakeknya Ani itu memiliki banyak anak. Sedangkan simbahnya Ani ini hanya memiliki dua anak, yaitu bapaknya Ani dan juga bibinya yang melajang itu. Nah, nama anak angkat laki-laki dari simbah ini kita sebut saja Purwo. Ani memanggilnya Lek Purwo. Bapaknya Ani ini kerjanya serabutan, sedangkan ibunya waktu itu berjualan sayur di pasar. Sedangkan Lek Purwo, waktu itu beliau menikah dengan wanita yang asalnya dari Garut. Dan dari pernikahan itu mereka mempunyai dua orang anak laki-laki. Dan pada saat itu mereka semua tinggal di area Prambanan sana. Sedangkan Lek Purwo kerjanya di daerah Merak. Suatu ketika Lek Purwo ini datang ke rumah Ani dengan membawa perempuan. Perempuan ini kondisinya lagi hamil 7 bulan. Ternyata mereka semua itu baru tahu bahwa perempuan yang dibawa Lek Purwo ini adalah istri kedua dari Lek Purwo. Katanya Lek Purwo ini menikah siri tanpa diketahui istri pertamanya. Nah disitulah akhirnya bapaknya Ani ini marah-marah ke Lek Purwo. Beliau mengungkapkan kekecewaannya dan menganggap bahwa Lek Purwo ini adalah laki-laki brengsek. Disitulah akhirnya bapaknya Ani ini marah semarah-marahnya kepada Lek Purwo. Akhirnya mungkin karena disitu Lek Purwo merasa nggak nyaman, Lek Purwo dan istri barunya itu akhirnya pulang ke Sumatera ke kampung halaman istri keduanya itu. Dan kira-kira selang 1 bulan kemudian, waktu itu ketika ba'da asar, ceritanya bapaknya Ani ini lagi duduk santai di teras. Terus tiba-tiba bapaknya Ani ini melihat ada semacam gumpalan asap muncul dari sebelah barat. Terus tiba-tiba asap ini masuk lewat hidung bapaknya. Dan seketika itu juga bapaknya Ani ini langsung batuk-batuk hebat. Dan nggak selesai sampai di situ. Beliau ini saking parahnya ketika batuk, itu beliau sampai mengeluarkan darah. Jadi di situ bapaknya Ani ini sambil batuk-batuk, beliau sempat bilang bahwa asap yang masuk ke hidungnya tadi itu baunya ini luar biasa busuk, kayak semacam bau bangkai. Tapi di situ pihak keluarga Ani ini sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh. Dan nggak lama setelah kejadian ini,
Setelah itu bapaknya Ani ini jatuh sakit, dan sakitnya pun juga aneh. Jadi setiap habis asar sampai menjelang subuh, bapaknya itu selalu teriak-teriak kenceng. Beliau ini selalu ketakutan dan selalu bilang bahwa ada ular. Katanya ular ini sebesar pohon kelapa, yang posisi ular ini ada di atap rumah. Dan setiap kali beliau ngomong seperti itu, bapaknya ini selalu dengan ketakutan sampai matanya itu berkaca-kaca, saking takutnya. Dan selain hal ini, bapaknya Ani selalu bilang kalau di dalam perutnya itu selalu kayak ada binatang yang jalan, menggeliat-liat dalam perutnya. Itu rasanya sakit banget. Dan mulai dari sini, pihak keluarga itu langsung panik. Akhirnya bapak ini dibawa ke rumah sakit, bahkan waktu itu sudah pindah-pindah sampai 6 rumah sakit. Tapi tetap nggak ada perubahan sedikit pun. Bahkan setiap ke rumah sakit, bapaknya ini selalu dironsen. Dan anehnya di bagian perut bapaknya itu nggak ada apa-apa. Dan pada akhirnya pihak rumah sakit hanya menyampaikan bahwa bapaknya Ani ini cuma mengalami sakit asam lambung. Dan setelah mengalami sakit yang parah dan berkepanjangan itu, singkatnya pada tahun 1995, bapaknya Ani pun mengembuskan nafas terakhirnya, persis di pangkuan ibunya. Dan pihak keluarga waktu itu begitu sedih, dan Ani juga merasa shock dengan kepergian bapaknya. Dan pada akhirnya mereka tetap melanjutkan hidup. Mulai sejak saat itu, ibunya Ani kerja serabutan demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya, yang mereka semua anak-anaknya ini notabene masih sekolah, termasuk si Ani. Dan di tahun 1997, Ani mulai tamat SMK dan kemudian dia bekerja di Jogja. Singkatnya, ketika di Jogja sana, Ani ini bertemu dengan jodohnya, dan akhirnya dia menikah di tahun 2003. Suami Ani ini asli orang Solo, jadi setelah menikah, Ani dan suami tinggal di Solo. Setelah kelahiran anak pertama mereka, ibunya Ani meminta kepada Ani dan juga suaminya supaya mereka pindah ke rumah yang di dekat Prambanan itu. Singkatnya, Ani dan suami mulai tinggal di rumah itu sampai mereka mempunyai 4 orang anak dari pernikahannya. Dan di desa dekat Candi Prambanan ini, selain ada rumah peninggalan kakeknya Ani yang saat itu ditempati Ani dan keluarganya, persis di sebelah rumah mereka itu adalah rumah Lek Purwo, yang saat itu rumahnya ini ditempati istri pertama Lek Purwo. Sampai hari itu, pihak keluarga Ani ini nggak pernah ngasih tahu ke istri pertama Lek Purwo sedikit pun soal Lek Purwo yang sudah mempunyai istri baru di Sumatera. Dan dalam menjalani hidup, alhamdulillah, Ani dan keluarga ini hidup serba berkecukupan. Bahkan waktu itu, suami Ani ini punya beberapa karyawan pada usaha yang dijalaninya itu. Sedangkan Ani sendiri ini punya usaha catering dengan 5 orang karyawan. Dan hingga pada akhirnya usaha Ani dan suami ini mengalami kemerosotan yang sangat tajam sekali semenjak COVID. Jadi di situ baik Ani maupun suami mereka berdua mengalami kemunduran karena COVID itu. Dan setelah mereka benar-benar jatuh, mereka mengalami banyak banget kejadian yang aneh. Dimana waktu itu Ani ini pernah dia tidur tepat di tengah malam. Di situ Ani ini mimpi dia digigit ular. Nah, ular ini ada di bagian punggungnya Ani. Dan di mimpi itu, Ani ini menyelamatkan putrinya yang waktu itu lagi jatuh di sungai. Di situ Ani akhirnya berenang dan tiba-tiba ada ular hitam besar. Ular ini besar banget mengikuti Ani dan akhirnya ular ini menggigit bagian punggungnya Ani. Terus tiba-tiba di mimpi itu, tangan kirinya Ani ini mengeluarkan sebuah keris kecil. Disitulah akhirnya ular ini dipegang oleh Ani, padahal kalau di kehidupan nyata, Ani ini takut banget sama ular, bahkan cacing pun dia takut. Tapi di mimpinya itu, Ani ini benar-benar berani. Tapi ketika Ani hendak membunuh ular tersebut, tiba-tiba ada sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini berbaju putih dengan jenggot yang sangat panjang sekali. Nah, si kakek-kakek ini bilang dengan bahasa Jawa yang artinya, lepaskan, Dok. Itu bukan hakmu untuk membunuh makhluk ini. Yang maha kuasa yang lebih punya hak atas makhluk ini. Akhirnya di situ Ani melepaskan ular itu, dan ketika Ani kebangun, dia cuma menganggap bahwa mimpinya ini cuma bunga tidur belaka. Tapi ketika paginya, pas Ani ini mau nyuci pakaian di kamar, tiba-tiba Ani itu jatuh, dia nggak bisa berdiri. Di situ dia teriak-teriak minta tolong ke suaminya, Mas, tolong Mas. Di situ Ani ini benar-benar nggak bisa berdiri, sampai akhirnya dia dibawa ke klinik, dan di klinik itu dia cuma diberi obat mah. Katanya Ani ini punya sakit mah. Tapi setelah obat itu habis, tetap nggak ada perubahan sama sekali. Sampai 3 kali mereka berobat, tapi tetap nggak ada perubahan.
Sampai pada akhirnya pertolongan Allah ini datang. Jadi tiba-tiba waktu itu ada salah satu teman kuliahnya Ani, yang dia ini kerjanya di Banten. Itu dia ini tiba-tiba datang mengunjungi rumah Ani. Memang si teman Ani ini dikenal, dia punya kelebihan dan katanya sudah bawaan dari lahir. Nah anehnya, padahal si temannya Ani ini sudah lama banget mereka nggak ketemu. Bahkan kontak di HP pun mereka nggak punya. Nah temannya Ani ini kita sebut namanya Dimas. Dimas ini asalnya dari Jogja, tepatnya rumahnya itu di dalam keraton. Cuma memang Dimas ini kerjanya di Banten. Waktu itu Dimas kaget ngelihat kondisi Ani yang cuma berbaring di tempat tidur, dan posisi Ani waktu itu nggak bisa jalan, dan itu momennya persis sekali di Hari Raya Idul Fitri. Jadi pas Ani ini benar-benar lumpuh nggak bisa jalan, itu Dimas berkunjung ke rumah Ani, sekalian silaturahmi pas Lebaran. Nah Dimas ini langsung menatap Ani dengan prihatin, dan tanpa sadar Dimas ini bilang ke Ani, itu kejam sekali ya, orang yang rumahnya di barat rumahmu itu. Nah, di sini Ani langsung nyambung, yang ada di barat rumah Ani ini ya cuma rumahnya Lek Purwo. Tapi Ani ini nggak punya pikiran macam-macam kepada siapapun, apalagi kepada Lek Purwo. Karena bagaimanapun juga ya keluarga Ani sudah menganggap Lek Purwo ini saudara mereka sendiri. Apalagi bapaknya Ani dulu juga membiayai sekolah Lek Purwo sampai Lek Purwo ini dapat kerja dan sampai Lek Purwo menikah. Terus akhirnya di situ Ani ini ngomong ke Dimas, "Loh memang kenapa sama rumah yang ada di barat rumahku itu, Dim?" Nah si Dimas ini bilang katanya rumah yang ada di sana itu penghuninya ini nggak suka sama kamu dan keluargamu. Mereka nggak suka kamu tinggal di sini, apalagi menempati rumah ini. Nah Ani juga heran, padahal kalau dipikir-pikir Ani ini kan ahli waris asli, sedangkan Lek Purwo ini cuma anak angkat. Tapi meskipun status dari Lek Purwo ini adalah anak angkat, sempat oleh bapaknya Ani, Lek Purwo itu sudah dikasih bagian, sudah diberi rumah, tanah, dan juga isinya. Jadi Ani sempat kaget mendengar itu semua. Dan di situ nggak lama kemudian Dimas ini minta izin ke Ani. "Nih, mohon maaf ya, aku mau pegang punggungmu sebentar aja." Dan akhirnya setelah diizinkan oleh Ani, Dimas ini megang punggung Ani. Disitulah Ani merasakan sakit banget dan ada rasa panas yang luar biasa. Terus di situ Dimas ini bilang, "Tahan sebentar ya, tahan sebentar." Terus nggak lama setelah itu, tangan Dimas ini memegang sebuah besi. Besi ini panjangnya sekitar 10 cm. Ani ketika ngelihat itu ya kayak orang bingung, loh, kok bisa tiba-tiba ada besi di sini? Terus akhirnya Dimas ini bilang, "Ya ini yang bikin kamu nggak bisa jalan itu ini. Ini barang kiriman. Terus sekarang ini mau diapakan?" Nah Ani tanya ke Dimas, maksudnya mau diapakan itu gimana? Terus di situ Dimas sempat bilang, ini mau dibuang atau dikembalikan lagi pada pengirimnya. Nah di situ Ani bilang, "Sudahlah, buang aja lah, biar itu nanti jadi urusan Tuhan. Kalau masalah seperti itu, aku sudah berlepas diri." Karena di sini Ani itu tiba-tiba keinget dengan mimpinya kapan lalu, ketika ada sosok kakek-kakek dengan baju putih yang waktu itu sempat menyampaikan pesan ke Ani bahwa dia tidak boleh membunuh yang bukan haknya. Akhirnya besi itu dibawa oleh Dimas untuk selanjutnya katanya besi itu akan dilarung ke laut. Dan selang sebulan kemudian, Lek Purwo ini pulang dari tempat kerjanya di Merak itu, beliau ini datang menemui istri pertamanya. Dan nggak tahu kenapa di situ wajah Lek Purwo itu heran ketika ngelihat Ani. Jadi ketika ngelihat Ani ini, Lek Purwo itu ngelihat dari atas sampai bawah, kayak pandangannya itu heran. Dan secara spontan di situ Ani tanpa sadar berucap ke Lek Purwo, "Kenapa Lek? Heran ya ngelihat aku masih hidup, masih bisa jalan normal kayak gini. Nggak pincang, nggak mati, heran ya." Anehnya Lek Purwo ini nggak bisa ngomong apa-apa ketika Ani ngomong seperti itu, terus Lek Purwo ini pergi begitu saja. Dan selang seminggu setelah itu Lek Purwo ini berangkat lagi ke Merak, katanya ada urusan kerjaan. Nah tepat 3 hari setelah kepergian Lek Purwo, Ani ini tidur. Kira-kira sekitar jam 1:30 dini hari, dia kebangun dari tidurnya. Tapi rasanya itu dia kayak ketindihan. Nah di atas Ani itu dia melihat ada sosok kepala, tapi kepala ini rambutnya panjang. Dan sosok ini mendekati Ani, terus lama-lama setelah diperhatikan, sosok ini itu ternyata cuma kepala dan bagian bawahnya itu kelihatan organ dalam tubuhnya. Jadi berdarah-darah. Dalam batin Ani, dia sempat membatin, "Astagfirullah, ini kuyang, ini kuyang."
Nah, sosok kuyang itu berusaha mencekik Ani, dan ketika itu Ani ini sampai bisa mencium aroma anyir dan juga aroma bangkai dari sosok tersebut. Ani ini mencoba membangunkan suaminya, tapi dia nggak bisa. Gerak pun juga nggak bisa, karena leher Ani waktu itu benar-benar sudah dicekik oleh sosok kuyang ini. Jadi di situ Ani berusaha berteriak, tapi suaranya ini nggak bisa keluar sama sekali. Bahkan di situ Ani sudah berusaha untuk membaca ayat kursi. Tapi yang keluar ini malah bukan ayat kursi. Jadi bibir Ani itu kayak benar-benar tersumpal. Dan ketika Ani sudah mulai pasrah, tiba-tiba dia melihat ada sosok almarhum bapaknya. Beliau datang, beliau bawa tongkat, terus beliau langsung memukul sosok kuyang ini. Akhirnya kuyang itu menghilang, dan Ani pun kebangun. Terus setelah itu Ani membangunkan suaminya, dan akhirnya di situ Ani cerita ke suaminya. Nah, setelah kejadian itu, suami Ani ini akhirnya mengajak Ani untuk bangun, dan mereka mau mendirikan sholat malam. Setelah itu, banyak banget kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Jadi contohnya seperti tempat air, yang tempat air ini digunakan untuk masak, itu tiba-tiba sudah banyak belatung. Dan ketika sudah dibersihkan, tetap nggak lama kemudian, belatung-belatung ini muncul lagi, nggak tahu munculnya dari mana. Dan itu terjadi setiap malam. Ketika pagi dibersihkan, malamnya ada lagi. Ketika dicek di atas mungkin ada bangkai tikus atau apa yang membuat belatung ini akhirnya jatuh. Ternyata memang di atas nggak ada bangkai apapun. Sampai Ani dan suami ini bingung, setiap kali mau tidur selalu ada kejadian-kejadian semacam ini. Nah, suatu ketika anaknya Ani yang nomor 2, waktu itu dia ini selesai mandi dan dia mau menyisir rambut. Tiba-tiba dia berteriak. Katanya waktu itu anaknya ini ngelihat ada sepasang kaki yang menggelantung di belakangnya persis. Jadi anaknya Ani ini namanya Sabrina. Di situ Sabrina teriak-teriak sambil lari. Dia panggil lah ibunya. Di situ Ani nggak ngeh. Ani cuma bilang, makanya kalau kamu mandi itu jangan menjelang maghrib. Karena memang kebiasaan Sabrina ini, dia itu mandinya selalu menjelang maghrib. Tapi beberapa hari kemudian, menjelang malam hari, ketika itu Ani ini mau ke dapur. Terus Ani ini sudah mau masak mie. Tiba-tiba di masakannya itu, ada yang menaburkan pasir dari atas. Ketika dia ngelihat ke atas, itu nggak ada apa-apa. Atap ini bersih. Atap rumahnya bersih dan nggak ada yang berlobang sama sekali. Ketika dicek, diaduk-aduk, ternyata itu memang pasir. Dan kayak ada yang sengaja menaburkan pasir dari atas. Dia buanglah semua mie-nya itu, dia masak mie yang baru lagi, dibuka dari bungkus yang baru. Air juga dimasukkan air baru. Ketika dimasak, sekitar 2 menit kemudian, muncul lagi pasir dari atas. Jadi kayak ada yang sengaja menaburkan pasir di masakan Ani. Disitulah pada saat yang bersamaan, di sudut mata Ani, dia ngelihat ada penampakan. Jadi semacam sepasang kaki. Disitulah Ani ini cuma bisa istighfar sebanyak-banyaknya. Dan pernah suatu ketika, Ani ini pernah tidur bersama anak-anak karena waktu itu suaminya ini kebetulan pas nggak ada di rumah. Dia ada acara di luar kota dan ibunya Ani kebetulan juga pergi ke Lampung ke tempat kakak laki-lakinya Ani. Di suatu malam, pas mereka ini tidur, tiba-tiba Ani itu didatengin oleh sosok tinggi besar. Sosok ini berbulu dan baunya itu perengus. Kayak semacam bau hewan, semacam kambing atau bau sapi. Baunya semacam itu. Nah, sosok ini mendekati Ani dan mohon maaf, sosok ini mau kosa Ani. Disitulah Ani kemudian teriak-teriak. Tapi anak-anak Ani ini gak ada yang bangun satupun. Dan disitulah Ani merasakan kayak mimpi, tapi seolah nyata. Di situ Ani mencoba baca-baca doa, tapi mulutnya ini terkunci. Dan tiba-tiba, di situ sosok bapaknya Ani ini hadir lagi. Beliau itu masih bawa tongkat, dan kemudian beliau ini memukul sosok makhluk tersebut. Dan akhirnya disitulah Ani ini tersadar, dan gak tahu apakah itu Ani mimpi atau yang dialami ini nyata. Tapi anehnya, bajunya Ani ini berantakan. Dan mohon maaf, baju bagian atas Ani ini sudah terlepas. Jadi seolah-olah apa yang dialami oleh Ani itu terlihat nyata. Dan kira-kira di tahun 2022, kakaknya Ani yang di Lampung itu meninggal. Nggak tahu apa sebabnya, tanpa sakit, tanpa apapun. Tapi kata istri dari kakaknya Ani itu ketika tidur, ini kayak orang ngorok. Terus tiba-tiba nafasnya hilang dan kemudian meninggal. Dan pada akhirnya yang tersisa di keluarga ini hanyalah Ani dan ibunya, selain suami dan anak-anaknya. Dan nggak sampai di situ, keluarga Lek Purwo dan istri pertama Lek Purwo
Bahkan anak-anak Lek Purwo yang sudah besar-besar semua itu, semuanya memusuhi keluarga Ani. Sedangkan untuk anak kedua dari Lek Purwo, dia ini nggak pernah mau ikut-ikutan urusan tersebut. Dia tetap baik, meskipun mereka itu mendiamkan keluarga Ani, tapi si anak nomor 2 Lek Purwo itu tetap biasa menyapa, dan juga dia biasa bermain dengan anak-anaknya Ani. Bahkan nggak jarang, setiap kali anak kedua Lek Purwo ini pulang kerja, dia selalu ngasih uang jajan kepada anak-anaknya Ani. Dan hingga suatu hari, tiba-tiba ibunya Ani ini terjatuh di kamar mandi. Dan di situ suaminya Ani juga tiba-tiba nggak bisa jalan. Dan ini terjadi secara bersamaan. Disitulah Ani ini benar-benar merasa hancur. Karena pada saat yang bersamaan, Ani di situ harus merawat ibu dan suaminya, serta 4 orang anaknya yang masih sekolah. Dan mulai dari situ ya dia harus kerja sendiri untuk menghidupi keluarganya. Dan pada suatu malam, Ani ini sempat bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Ani dan suaminya ini dikepung 4 ekor ular yang ukurannya itu sebesar pohon kelapa. Di situ Ani ngeliat ibunya sudah ditelan ular. Sedangkan suami Ani, bagian kepalanya itu sudah masuk di dalam mulut ular tersebut. Dan salah satu ular itu sudah membuka mulutnya lebar-lebar dan sudah mau menelan suami Ani. Terus tiba-tiba di situ almarhum bapaknya Ani ini datang lagi dan langsung menarik tangan Ani dan suaminya. Setelah itu, ular ini dipukul oleh almarhum bapaknya Ani, dan ular-ular itu kemudian pergi. Nah, di dalam mimpinya itu, Ani menangis ke bapaknya. Dia bilang, Pak, Ibu dimakan ular, Pak. Dan baru kali itu, bapaknya ini berbicara. Beliau bilang, biar ibumu nanti bapak yang ngurus, Nduk. Biar bapak sing arep membawa ibumu. Kamu yang kuat, Nduk. Kamu yang kuat ya. Jadi bapaknya ini sambil memeluk Ani, dan di situ bapaknya ini nangis. Dan baru kali itu bapaknya ini berbicara dalam mimpinya Ani. Sebelum-sebelumnya ketika Ani bertemu dengan almarhum bapaknya di mimpi, bapaknya itu sama sekali nggak pernah bicara. Nggak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dan di situ sore harinya, Ani ini sempat bicara sama ibunya. Dia ceritakan tentang mimpinya itu. Ani bilang bahwa Ani takut kalau selanjutnya nanti ibunya jadi korban. Tapi di situ ibunya Ani bilang, sudah Nduk, ndak apa-apa Nduk. Pasrahkan saja ke Gusti Allah. Semua sudah ditakdirkan Gusti Allah. Ibu sudah ikhlas. Kalau nantinya ibu ini jadi korban Lek Purwo, ibu ikhlas. Akhirnya di situ ibunya bilang ke Ani, jujur ya Nduk, menjelang maghrib itu ibu ini selalu ngerti kok kalau ada 4 ular yang memutari rumah kita. Tapi ibu diam. Ibu ndak mau kalau kamu kepikiran karena bebanmu ini sudah banyak. Kamu yang ngurus ibu, yang ngurus suamimu, dan ngurus anak-anak. Ibu nggak mau cerita ke kamu karena takut membebani kamu. Jadi ibu simpen hal ini. Dan singkatnya, setelah mengalami mimpi itu, di bulan September tahun 2023, ibunya Ani meninggal dunia. Di situ Ani benar-benar merasa sendiri karena keluarganya sudah pergi semua. Bapak, ibu, dan juga kakak kandungnya. Hanya tinggal suami dan anak-anaknya. Dan setelah ibunya Ani ini meninggal, anak dari Lek Purwo itu semakin nekat. Dia ini makin sering menghina Ani habis-habisan, memfitnah Ani dan juga suaminya Ani. Tapi di situ Ani tetap sabar dan dia tetap diam, nggak membalas sedikit pun. Bahkan ketika Ani lagi nyapu halaman dan ketika dia mengumpulkan sampah-sampah untuk dibakar, ternyata anaknya Lek Purwo itu sengaja ngasih petasan di sampah Ani yang mau dibakar itu, supaya nanti petasannya itu mencelakai Ani. Dan disitulah benar, ketika Ani membakar sampah ini yang sudah ada petasannya, Ani itu sempat terkena tangannya oleh petasan tersebut. Akhirnya di situ kesabaran Ani ini benar-benar habis. Dia bilang ke suami, Mas, dalam 1 minggu ini minta tolong aku jangan diganggu ya. Nah di situ suaminya tanya, loh memang kamu ini mau ngapain kok nggak mau diganggu? Aku mau minta keadilan sama Allah Mas. Aku sudah muak sama kelakuan mereka. Aku pingin Allah ini segera turunkan balasan buat mereka. Dan akhirnya suami Ani menyetujui hal tersebut. Malam itu Ani mulai berzikir sendirian di dalam kamar. Dia bangun malam, dia sholat malam, dia perbanyak zikirnya, dia perbanyak sholat malamnya. Dan di malam pertama itu belum ada petunjuk apapun. Jadi dia melakukan itu sampai subuh. Dan di malam ketiga, Ani mulai merasakan ada sesuatu yang berat banget. Jadi mata itu rasanya ngantuk dan gak bisa ditahan, bener-bener ngantuk. Tapi Ani ini tetap bertahan semampunya.
Di situ Ani tetap berdoa, dia minta petunjuk kepada Allah dan minta pertolongan. Serta di situ Ani berdoa, jika semua yang tertuju pada keluarga Ani ini adalah sebuah kedoliman, hamba memohon ya Allah agar engkau mengembalikan itu semua kepada pelakunya. Disitulah Ani berdoa dan Ani tetap berzikir sampai dia ketiduran. Di situ Ani ini mimpi dan dia tidur masih menggunakan mukena serta tasbih itu masih ada di tangannya. Disinilah Ani diperlihatkan semua yang terjadi. Dia itu mendapatkan sebuah penglihatan, di mana Ani ini tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan jati. Dan di situ Ani berjalan, lama-lama dia melihat ada sebuah goa. Dan di sekitar gua tersebut itu ada bebatuan kapur. Nah, Ani ini ngelihat ada sosok ibunya di situ yang tergantung di pintu gua. Jadi posisi ibunya itu diikat dan disiksa di sana oleh beberapa orang. Dalam mimpinya itu, Ani juga ngelihat kayak ada semacam ritual di tengah-tengah hutan jati itu. Dan ada semacam altar pemujaan di dalam gua. Yang altar ini dikelilingi oleh orang-orang dan juga para dukun yang melakukan ritual. Di situ Ani ini sempat mendengar ada suara sosok kakek-kakek. Nah, sosok kakek-kakek ini yang terdengar oleh Ani, dia ini bicara. Itu orang-orang itulah yang selama ini jahat sama keluargamu, Nduk. Nah, suaranya ini jelas banget, tapi nggak ada wujudnya. Di situ tiba-tiba Ani ngelihat ada sebuah tulisan. Tulisan ini tertulis di dinding-dinding batu kapur yang ada di sebelah gua tersebut. Di situ Ani ngelihat ada beberapa nama yang tertulis di sana. Nah, salah satu dari nama-namanya ini ada nama Lik Purwo dan juga istri pertama Lik Purwo. Dan nggak lama setelah itu muncul suara sosok kakek-kakek ini lagi. Suara ini bilang ke Ani, yaitu nama pelaku-pelaku yang selama ini membuat kezaliman ke kamu. Nah, Ani ini diem. Kok ternyata yang selama ini diduga ini benar. Persis, ternyata Lik Purwo dan istrinya dan juga anak-anaknya. Nggak lama kemudian, Ani mendengar suara sosok kakek-kakek ini lagi. Sosok kakek-kakek ini bilang, pokoknya Nduk, jangan sampai putus ibadahmu dan teruslah meminta pertolongan kepada Allah. Nah, disitulah dalam situasi ini Ani berusaha akhirnya melepaskan ikatan ibunya itu. Dan akhirnya ibunya ini bisa terlepas dari ikatan tersebut. Posisi beliau itu sudah nggak tergantung lagi di mulut gua. Dan nggak lama kemudian bapaknya Ani ini datang dan menggandeng tangan ibunya Ani. Terus mereka berdua jalan bergandengan. Dan nggak lama setelah itu mereka menghilang. Dan pada saat itu tiba-tiba Ani ini dibangunkan oleh anak-anak dan juga suaminya Ani. Katanya di situ Ani ini sempat mengigau, dia teriak-teriak. Dan ketika dia bangun ternyata sudah jam 3 lebih 15 dini hari. Tapi anehnya, leher Ani ketika bangun itu kerasa perih banget dan rasanya itu sakit. Dan sakitnya ini terasa sampai sekitar 3 harian. Dan setelah menjalani ini, tiba-tiba atas izin Allah, istri Lik Purwo yang pertama itu sakit. Bahkan sakitnya itu lebih parah dari sakit ibunya Ani. Kira-kira 6 bulan setelah sakitnya itu, istri Lik Purwo ini meninggal. Tapi kondisi jenazahnya itu aneh. Jadi di tubuh jenazahnya itu penuh darah dan juga banyak sekali luka lebam, kayak bekas pukulan. Dan anehnya darahnya itu terus mengucur dari tubuh jenazah. Dan nggak tahu darah ini munculnya dari mana. Dan sudah berulang kali disucikan oleh para pengurus jenazah dan kain kafan itu diganti dengan kain kafan baru. Tapi anehnya darah ini masih terus mengalir. Jadi akhirnya kain kafan yang tadinya itu bersih, ini bersimbah darah sampai warnanya merah. Dan ada sekitar 4 kali kain kafan ini diganti, tapi tetap sama. Dan akhirnya oleh warga setempat, jenazah dari istri Lik Purwo ini tetap dimakamkan dengan kondisi yang seperti itu. Karena hari itu sudah sore, serta selain itu warga ini sudah capek, bolak-balik mereka harus mengganti kain kafan dan harus memandikan jenazahnya lagi. Akhirnya jenazah dimakamkan dengan kondisi yang seperti itu. Dan selang beberapa bulan setelah itu, sebelum Ani tidur, Ani ini sempat berzikir sampai dia tertidur. Karena di situ Ani sudah terbiasa. Setelah Isya dia terus zikir sampai dia tertidur. Dan biasanya dia masih dalam posisi pakai mukena. Dalam mimpinya itu Ani ini masih menggunakan mukena yang sama. Terus tiba-tiba Lik Purwo ini kondisinya dia masuk ke dalam rumah Ani. Tapi pada saat si Lik Purwo ini masuk, tiba-tiba pintu rumah Ani itu hilang. Nggak ada pintunya. Pokoknya di mimpinya itu, Ani ini merasa aneh kejadiannya. Nggak tahu apa karena Ani ini stres karena keadaan atau apa. Yang jelas mimpinya seperti itu. Terus di situ Lik Purwo ini bingung.
Lek Purwo nggak bisa keluar dari rumah Ani karena nggak ada pintu, nggak ada jendela juga. Di situ semuanya hilang, jadi yang tersisa cuma tembok. Nah, tiba-tiba ada ular hitam, terus tiba-tiba ular ini menggigit tangannya Ani. Dalam mimpinya itu, Ani langsung melukai tangan yang digigit ular itu dengan keris kecil yang keluar dari tangan kirinya Ani. Disitulah Ani ngelihat darah hitam yang pekat sekali keluar dari tangannya Ani. Nah, kira-kira selang 3 bulan setelah istrinya Lek Purwo itu meninggal, Lek Purwo ini sakit parah. Sakitnya itu komplikasi. Kondisi jantungnya itu membesar. Selain itu juga Lek Purwo ini mengalami gagal ginjal. Dan gak hanya itu, Lek Purwo ini juga sakit asam lambung dan juga lumpuh. Katanya kepalanya itu kayak ditusuk-tusuk, bahkan beliau itu sering muntah darah. Dalam 1 bulan, bisa sampai 3 kali opnam ke rumah sakit. Dan setiap kali beliau itu opnam, setiap malamnya itu beliau selalu teriak-teriak. Katanya Lek Purwo ini selalu takut. Jujur pada saat itu Ani ini kasihan ngelihat kondisi Lek Purwo. Didatangilah akhirnya Lek Purwo, dan di situ Ani akhirnya mencium tangan Lek Purwo. Terus Ani ini bilang, "Lek, kalau Ani sama suami ada salah, tolong dimaafkan ya Lek. Maafkan dengan ikhlas." Di situ akhirnya Lek Purwo ini nangis sesungguhan. Ani dipeluk oleh Lek Purwo. Lek Purwo nangis sambil beliau berkata, "Lek yang minta maaf sama kalian. Selama ini Lek yang salah. Lek yang membuat keluarga kalian hancur. Maafkan Lek yo. Sekarang Lek yang menerima hukumannya." Nah, di situ Lek Purwo itu terus nangis sesungguhan. Gak berhenti melepaskan memeluk Ani dan suaminya. Nah, usut punya usut. Ternyata ini semua karena urusan pembagian tanah. Pembagian warisan. Lek Purwo dan keluarga ini nggak kepingin Ani dan keluarganya tinggal di rumah itu. Padahal sebenarnya rumah yang ditempati Ani ini sudah diwariskan oleh bapaknya Ani ke Ani dan sudah atas namanya Ani. Sedangkan kakaknya Ani ini sudah dikasih kebun karena ini kesepakatan dari awal. Jadi dulu mereka ini sempat bersepakat siapa yang mau merawat ibu di hari tuanya, dia yang berhak menempati rumah tersebut. Dan kebetulan di situ ibunya Ani ini memilih untuk ikut Ani. Beliau nggak mau ikut kakak laki-lakinya Ani. Katanya kalau sakit, ibunya ini nggak enak sama menantu. Singkatnya seperti itu. Jadi di situ Lek Purwo ini nggak terima, nggak dapat bagian rumah. Dia juga pingin tanah kosong kepunyaan buliknya Ani itu diminta. Padahal Lek Purwo ini kan nggak berhak dapat apapun. Karena dia cuma anak angkat. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Ani, kondisi Lek Purwo itu masih dalam sakit parah. Istilah orang Jawa ini kembang amben. Jadi beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi meskipun begitu, Ani ini ikhlas merawat Lek Purwo. Dia sama sekali nggak merasa jijik ketika harus membersihkan kotoran dari Lek Purwo. Ini dengan ikhlas dilakukan Ani karena memang anak yang pertama dari Lek Purwo itu nggak mau mengurus sama sekali bapaknya. Bahkan ketika Lek Purwo jatuh sakit dan tahu bahwa sakitnya ini parah, anak Lek Purwo ini tega pergi bersama anak istrinya dengan membawa uang serta barang berharga milik Lek Purwo. Disitulah Ani malah nggak tega dan kasihan ketika ngelihat Lek Purwo. Setiap hari beliau tersiksa. Bahkan pihak rumah sakit itu sudah angkat tangan dengan penyakit dari Lek Purwo. Dan kepada Lek Purwo, Ani ini sudah memaafkan dan Ani tidak benci sama sekali. Dia hanya berharap Allah mengangkat penyakit dari Lek Purwo dan memberikan kesempatan kepada Lek Purwo untuk bertobat. Dan inilah kisah yang dibagikan oleh Ani kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.